kopi guys, kopi sore ya. Saya paling ngopi itu ngopi sore sambil celup-celup roti guys ya. Cuman ini rotinya belum datang. Halo semua sahabat Deralji, semua sahabat pionir dari Sabang saya Merauke guys. Ketemu lagi kita di video kali ini ya. Ini kita video kali ini video kita ini aja, kita sharing-sharing aja guys ya. Happy-happy aja kita. Karena ada teman yang nanya saya, "Bang, apa benar itu si Nicholas Kokalis itu adalah Satoshi penciptanya Bitcoin?" Sebenarnya ini bahasa lama ya. Bahasa lama, sebenarnya agak basi juga, tapi nggak apa-apa guys. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Karena kan gini teman-teman ya. Kalau menurut saya ya, itu kan jadi kan pertanyaannya adalah apakah Satoshi adalah Nicholas? Ini menurut saya ini sebuah teori yang ini teman-teman. Sebuah teori yang tidaklah mustahil ya guys ya, tidaklah mustahil ya. Karena ketika kita sebut Satoshi, ketika kita sebut Satoshi Nakamoto, ya, namanya keren banget, padahal belum tentu dia orang Jepang ya. Itu adalah seorang pencipta Bitcoin yang misterius ya teman-teman. Dan seluruh dunia itu dibuat terpesona ya guys ya, terpesona. Dan tapi gimana kebenarannya? Apakah Satoshi sebenarnya adalah Dr. Nicholas Kokalis, pendiri Pi Network? Apakah dia orang yang sama ya antara Nicholas Kokalis dan Satoshi? Nah, kita lihat gini guys, kita mulai breakdown ya. Kita mulai menganalisa fakta-fakta berikut ini ya. Oke. Nah, faktanya gini. Ini kedua orang ini, baik Satoshi maupun Nicholas, itu adalah sama-sama orang jenius guys. Itu sama-sama orang-orang jenius teknologi yang dia tuh memiliki kesamaannya, itu memiliki visi jangka panjang ya. Bayangkan aja Bitcoin itu kan dia 2009 ya. 2009 itu untuk mencapai nilai puncaknya itu baru tahun-tahun ini guys. Itu 2019, sekarang ya. Itu berapa belas tahun tuh udah. Jangka panjang ya. Diterima oleh masyarakat dunia pun dia butuh waktu jangka panjang. Jadi pemikiran seorang pemimpin, seorang ahli yang dia visioner jangka panjang ya. Dan pernah saya bilang juga sebelumnya bahwa teknologi itu berevolusi itu ternyata 10 tahun sekali guys. Dan uniknya itu benar-benar terjadi di sini. Bitcoin di 2009, Pi Network 2019. Nah, 10 tahun ya. Teknologi itu berevolusi itu membutuhkan waktu 10 tahun. Dan ini terjadi Bitcoin ke Pi Network. Ini fakta guys ya. Nah, jadi keduanya itu memiliki visi jangka panjang. Satu, terus untuk sistem keuangan yang terdesentralisasi memang disempurnakan oleh Pi Network, terdesentralisasi ya guys. Dan bebas dari bank dan kendali perusahaan, artinya bebas, kita mandiri ya. Pionir itu mandiri, tidak ada dalam kendali dari bank ya. Kita sendiri yang bisa menentukan bagaimana nasib koin kita ke depannya ya. Makanya anda kemarin koinnya dipakai buat belanja barter dengan nilai yang rendah, itu terserah Anda juga. Itu bagian dari desentralisasi. Anda menggunakan koin Anda untuk beli handphone berapa ratus Pi, nggak ada yang larang ya. Tapi saya selalu menyampaikan, memberi saran, memberi nasihat supaya Anda wise, bijak dengan koin Pi Anda. Itu kan bagian dari desentralisasi juga. Ketika nanti sudah benar-benar nilai open minded, benar-benar seluruh satu dunia ini menggunakan satu nilai yang sama, itu pun kembali lagi desentralisasi. Anda mau gunakan, mau foya-foya terserah, tapi tetap dibatasi sih menurut saya setiap bulannya. Karena ketika itu sudah keluar nilai resminya ya, yang akan terjadi GCV, maka ya nggak semena-mena juga kita menggunakan koin Pi kita. Pernah saya bilang di video sebelumnya bahwa ini Pi Network akan bisa dilanjutkan sama generasi ke generasi kita selanjutnya, anak cucu. Jadi kita otomatis nggak bisa menggunakannya semena-mena ya. Lagi pula misalnya Anda pakai 5 miliar itu satu koin, Anda pakai sehari buat apa ya kan. Nah itu sama fakta pertama ya teman-teman. Satu, dia sama-sama orang jenius, dan dia punya visi jangka panjang, dan dia desentralisasi, bebas dari bank dan kendali perusahaan. Yang kedua adalah keduanya fokus pada pemberdayaan pemberdayaan rakyat ya guys ya. Jadi kalau kita bilang swadaya ya, swadaya, bukan pada keberpihakan pada kaum elit
atau kapitalis. Ya teman-teman ya. Nah ini juga keduanya ini juga menjauh dari pusat perhatian orang ya. Anda perhatikan Nicholas Kokalis, dia orangnya nggak pernah tuh banyak-banyak ngomong-ngomong di medsos ya. Dia muncul ya ketika dibutuhkan aja. Kemarin ketika ada terjadi di blockchain pertemuan blockchain terbesar di dunia itu, kemarin beliau datang, Nicholas itu kan dia memang datang, memang ada kepentingan yang memang dia harus sampaikan ya tentang ekosistem kita ya, mengenalkan ke dunia supaya dunia itu melek dan dia ngeh akan kehadiran ekosistem Pi Network. Jadi dia keluar pada saat yang tepat, muncul nggak sembarangan, nggak pernah komentar juga di medsos. Jadi kalau teman-teman lihat di mana ada yang share-share Twitternya Nicholas Kokalis ngomong ini, itu Nicholas Kokalis yang fake, yang KW guys. Nicholas Kokalis itu nggak pernah ngomong-ngomong di medsos yang banyak-banyak bicara. Dia orang yang action, diam tapi bekerja gitu guys ya. Dan dia juga nggak ada keberpihakan pada kaum elit. Jadi ini makanya dia ini tidak bisa dikuasai oleh orang-orang wealth ya, orang-orang super miliarder di dunia ya. Ya, ini kalau saya bilang nih mendukung rakyat ya, sehingga semua orang dari jabatan tinggi, direktur sampai presiden sampai ke tukang becak pun bisa punya Pi Network. Ya, semua bisa orang kaya, bisa jadi orang kaya ke depannya ya, pemerataan. Sehingga tidak dikuasai saja oleh orang-orang yang punya duit. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, keduanya ini juga, selanjutnya ketiga, keduanya ini juga punya kesamaan, itu menjauh dari pusat perhatian. Jadi membiarkan kreasi mereka berbicara sendiri. Kan dia pernah bilang, Nicholas ya, biarlah waktu yang akan membuktikan. Nah itu guys ya. Jadi kalau kita pengen buru-buru ya, emang lu siapa? Ya kan, kita siapa? Jangan berpikir sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Nanti kita malah sakit hati, kita capek, buang-buang energi, ya. Sia-sia. Karena core team itu, Pi Network itu ya ngurusin core team. Ya. Kita tinggal ngikut aja step-stepnya. Ya, jangan pengennya di CV buru-buru. Semua tuh butuh proses guys ya. Oke? Ada pertanyaan. Mungkinkah Bitcoin itu hanya sekedar prototype? Nah, dan apakah Pi Network merupakan produk akhir? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu guys. Jadi ya, saya pikir ini sudah penyempurnaan benar-benar ya Pi Network ya, dari Bitcoin, dari kripto tradisional menjadi kripto revolusioner guys ya. Jadi kita beruntung sekali kita menjadi bagian dari sebuah revolusi ya. Kalau Anda sadar ini, Anda nggak main-main dengan koin Anda, dan Anda akan bijaksana, Anda akan wise, nggak sembarangan menghambur-hamburkan koin Pi Anda kemarin buat beli handphone, beli kulkas, buat beli hal-hal yang kita bisa beli pakai fiat guys ya. Itu jadi sekali lagi, ini uang Pi kita ini ya tidak hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita ke depannya, anak cucu. Jadi kita harus wise menggunakannya guys. Nah ini Bitcoin menghadapi beberapa masalah, cuman Bitcoin punya masalah ya, beberapa masalah utama teman-teman ya. Jadi ini penambangannya itu terpusat di tangan beberapa orang yang berkuasa selama ini ya. Hanya orang kaya yang dia punya kekuatan, kuasa untuk dia ambil banyak-banyak ya, kaum wealth itu ya. Makanya disempurnakan oleh Pi Network ya, tidak dikuasai oleh orang-orang yang kaya raya seperti itu, tidak dikuasai oleh sepihak ya. Anda kan tahu ya, yang punya Bitcoin banyak itu kan kayak dulu ya Elon Musk ya, orang-orang kaya lah yang punya banyak, dia nyimpen Bitcoin. Tapi Anda pernah dengar nggak isunya kalau Nicholas Kokalis itu dia punya 1 juta Bitcoin loh, bayangin. 1 juta Bitcoin guys, kan beredar terdistribusikan di dunia itu kan, Bitcoin kan 21 juta ya, 21 juta Bitcoin ya yang tersebar di dunia. Dan Nicholas Kokalis isunya punya 1 juta Bitcoin. Bayangin aja berapa kaya, 1 juta kali berapa sekarang, berapa, 1 miliar. Berapa kaya-kayaannya coba ya. Itu isunya, dan saya rasa benar ya. Karena saya melihat ada artikelnya tuh menunjukkan itu Nicholas Kokalis punya 1 juta Bitcoin ya. Ya mungkin dengan kekayaan itulah makanya dia punya dana yang cukup untuk merevolusi kripto menjadi Pi Network guys. Karena kan ini kan proyek yang membutuhkan dana yang besar sekali ya. Itu Bitcoin ya, itu dia punya kendala, dia dikuasai oleh beberapa orang yang berkuasa. Terus kelemahan yang lain tuh, Bitcoin itu dia
boros energi guys, boros energi ya. Jadi dan merusak lingkungan, gak ramah lingkungan lah ya teman-teman ya. Dan biaya transaksinya tinggi ya teman-teman. Anda sekali transfer kayak mentransfer Bitcoin ke wallet lain itu membutuhkan biaya transaksi yang tinggi ya. Tidak ramah pengguna bagi masyarakat umum. Jadi inilah faktor-faktor yang diperbaiki oleh Pay Network. Yang satu, dia kecepatan jauh lebih tinggi ya. Kecepatannya itu 1000 kali lebih cepat dari Bitcoin guys. Bayangin kecepatan transaksinya sekali transfer itu cepat sekali ya. Kedua, biayanya sangat rendah sekali di Pay Network. Jadi teknologi aja sudah kalah jauh ya, jangan Anda samakan dengan kripto tradisional ya. Jangan Anda juga bertanya bagaimana Pay Network nilai tinggi. Karena dari segi teknologinya jauh guys. Kecepatannya Bitcoin sama Pay Network untuk mentransfer aja 1000 kali lebih cepat dari Bitcoin. Dari teknologi sudah kalah. Jadi kalau misalnya Pay Network lebih mahal ya wajar dong, ya enggak? Nah, sementara itu di Pay Network sendiri, di koin kita Pay Network ya guys, itu punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bitcoin tentunya. Jadi satu yang jelas kita tahu bisa ditambang lewat handphone kita ya. Ini pertama di dunia kita kripto bisa ditambang lewat handphone ya. Saya sangat bangga, sangat bersyukur ya, karena saya terlibat dalam revolusi besar ini dunia. Walaupun ini membutuhkan banyak waktu bertahun-tahun, tapi saya tetap setia ya untuk menjaganya baik-baik, karena ini sesuatu yang tidak kita bisa lewatkan di kehidupan selanjutnya guys ya. Kalau Anda baru bergabung misalnya belakangan ini hanya Anda bisa dapat satu pi itu butuh waktu yang lama ya. Bahkan nanti mungkin ke depan 1 tahun mungkin satu pi baru dapat, satu koin pi 1 tahun menambangnya ya. Dulu saya sehari, teman-teman, saya sehari bisa dapat 60 koin pi sehari ya. Wow. Karena saya punya referral cukup banyak. Sekarang saya per hari itu jauh sekali penurunnya. Karena halving setiap bulan, awal bulan kan halving ya. Dan yang punya koin pi semakin banyak ya otomatis jatahnya kita semakin kecil, ya wajar ya. Itu Pi Network punya satu kelebihan, dia bisa nambang lewat handphone ya, seluler, hemat energi otomatis ya. Cuman ya hemat energi, jadi nggak membutuhkan banyak listrik ya guys ya, dan mudah diakses ya teman-teman ya. Tinggal install di Play Store beres ya, nggak perlu pakai node. Kalau Anda pakai node bisa ya, tapi kan nggak wajib ya, itu pilihan. Dan semua orang bisa bergabung, mulai dari direktur, presiden pun sampai ke orang nggak punya pekerjaan, pengangguran pun ya, dia bisa. Kalau dia punya handphone ya, dan dia punya kuota, udah bisa guys ya. Itu kelebihannya. Dan tidak memerlukan keterampilan teknis khusus. Anda nggak harus punya keahlian komputer, nggak harus pintar blockchain ya. Anda bisa punya Pi Network. Kalau dulu Anda mau punya Bitcoin, Anda harus punya komputer, node ya. Itu satu node itu harganya puluhan juta. Sekarang mungkin 30-40 juta sekarang mungkin. Ya mahal sekali. Udah gitu boros listrik lagi. Makanya pernah dilarang di Cina dan pada lari ke Aljazair kalau nggak salah waktu itu orang-orang yang punya Bitcoin, karena memang dilarang di Cina waktu itu ya. Sekarang didukung sih sama presidennya ya, karena sudah bisa saling menguntungkan ya. Terus ya, Pi Network juga berfokus pada pembangunan ekosistem aplikasi di dunia nyata, di dunia real ya, ekosistem ya, pembangunan ekosistem, orang-orangnya nyata, pionir-pionirnya nyata ya, semua melalui KYC ya guys ya. Jadi ini tidak fake, ini orangnya nyata. Kalau dulu orang yang punya Bitcoin itu masih tanda tanya, ini orang kaya dari mana ya. Ini sekarang pionir itu ketahuan karena dia sudah melalui KYC ya, dan dia arti KYC itu Anda lolos memenuhi syarat untuk di Amerika ya, itu anti money laundry dan lain-lain, sehingga ini aman ya. Ketika Anda sudah lolos ini, Anda bisa masuk ke dunia manapun, ke negara manapun dengan aman. Jadi kita ke depan bisa jalan-jalan ke luar negeri bebas guys. Nah, juga cuma punya wallet Pi Network aja. Ya, saya pengen banget jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia itu. Aduh, semoga segera ya guys ya, kita ketemu di Spanyol, kita ketemu di Swiss ya. Ayo guys, kita ketemu di sana, kita ketemu di sana, yuk kita gathering, yuk kita kopdar yuk di sana yuk. Wah, naik pesawat sendiri-sendiri ya. Tahu-tahu udah ketemu di Swiss, ketemu di Amerika. Wah, lucu sekali ya. Nah, selanjutnya teman-teman, itu Satoshi itu bisa jadi satu orang atau bisa jadi sebuah tim ya, sekelompok orang. Satoshi Nakamoto itu kita nggak pernah tahu sama sekarang guys ya. Tapi kalau di Pi Network itu sudah jelas Nicholas Kokalis orangnya ini nih. Nah, kemarin muncul tuh waktu acara blockchain terbesar di dunia ya, di Kanada
Nah, ini orangnya tuh muncul naik panggung. Inilah Nicholas Sokalis. Semua orang bisa lihat orangnya, bukan misterius ya. Tapi siapa tahu, siapa sangka kalau dia itu adalah Satoshi, ya nggak tahu ya. Tapi kalau tadi saya sebutin di atas itu kemungkinan Nicholas Sokalis ada Satoshi guys. Karena saya dengar ya itu proyeknya Bitcoin itu memang sebelum 2009 sudah dikerjakan sama Nicholas. Jadi Nicholas punya punya mengerjakan. Karena kan kenapa disebutin ahli profesor blockchain? Karena memang urusan blockchain memang Nicholas jagonya. Jadi seluruh pendiri kripto di dunia itu belajarnya sama Nicholas guys ya. Doktor profesor blockchain di Stanford ya. Jadi ngeri kan? Pendiri Ethereum ya, kripto terbesar nomor 2 itu juga belajar, itu juga muridnya Nicholas. Jangan salah. Ya teman-teman pasti udah tahu ya. Nah, pertanyaannya, namun mungkinkah Nicholas ini memang Nicholas yang seorang doktor dari Stanford University ya, itu adalah orang di balik semua ini? Ya kita nggak tahu guys. Tapi fakta-fakta tadi itu sepertinya mengarah ke Nicholas Kokalis. Nggak ada lagi yang punya kemampuan seperti itu selain Nicholas guys. Ya, jadi kita mungkin nggak akan pernah punya bukti pasti ya sampai semua ini. Ya, pertanyaan besar ini menjadi sebuah kemisteriusan yang belum kita temukan jawabannya sampai kapan nggak tahu ya. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, pola pikir dan arahnya itu telah bergeser ya, dari eksperimen menuju terobosan ya, dari Bitcoin menuju ke jaringan Pi ya, dari kripto tradisional menjadi kripto revolusioner itu teman-teman. Jadi di video kali ini teman-teman ya, saya mau bilang pertanyaannya bukan lagi siapakah Satoshi, bukan lagi seperti itu guys ya. Kita close pertanyaan itu, tapi pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk generasi blockchain berikutnya. Nah, itu pertanyaan pentingnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi semoga video ini semakin membuat kita berbangga, bersyukur ya, nggak cuma berbangga ya, kita nggak boleh berbangga-bangga banget, tapi kita tetap kalem, cooling down ya, tetap menjaga diri, tetap menjaga kesadaran bahwa kita masih dalam track menuju kebebasan finansial guys. Jadi jangan Anda terlalu excited, jangan Anda terlalu terlalu euforia gitu. Tenang aja ya, kita sedang menuju on the way, on the right track menuju kebebasan finansial. Jadi kenapa saya selalu berpesan kepada Anda untuk jaga kesehatan, supaya Anda tuh ketika Anda ini semua terjadi, Anda dan saya tuh akan menikmati dengan sangat-sangat sehat ya, tubuh yang sehat, pikiran sehat, dan pengendalian diri yang sehat, yang baik guys ya. Jadi memang saya selalu bilang ayo jaga kesehatan, ini fungsinya ini ya, supaya kita semua, saya bersyukur sekali lah kita semua bisa menikmati ke depannya ya, kita bisa membahagiakan bagi yang sudah berkeluarga, istri, anak, suami ya, orang tua, saudara, orang-orang terdekat ya, walaupun mereka kita ajak kemarin nggak mau untuk menambang pai ya, nggak apa-apa, itu bukan jodoh mereka ya. Kalau saya, kata mentor saya di Malaysia, kalau kita ngajak orang ya, saya punya mentor di Malaysia namanya Pak James ya, kalau kalau you mengajak orang lalu dia menolak, jangan masukin hati gitu ya, bukan berarti ini belum jodoh, dia ini belum cukup pahala katanya. Belum cukup pahala, berarti pahalanya dia belum cukup katanya dia gitu, sehingga dia menerima kebaikan dari Pi Network ini. Jadi kita ini orang-orang beruntung guys, orang-orang di atas rata-rata, jadi kita bersyukur ya, walaupun mereka dulu menolak, kita ajak menjadi pionir, ajak menambang ya. Ketika Anda menjadi sultan ya pasti Anda akan menolong mereka lah ya, nggak usah ungkit masa lalu, kan kemarin kamu diajak nggak mau, salah sama suruh. Jangan teman-teman, kita tetap humble, rendah hati untuk tetap membantu mereka ya. Mereka mau buka usaha apa, kita bantulah ya, dengan tentu saja dengan apa ya, analisa dan standar-standar yang harus Anda terapkan ke dia. Jangan dia buka usaha asal-asal ya kan. Anda mau buka usaha berapa modalnya, kira-kira untungnya berapa ya, Anda harus itu, Anda kan bosnya ceritanya nih yang punya modal. Jadi nggak sembarang-sembarang bantu orang, harus di ini juga, di apa, manajemennya ya, kita arahkan, kita survei, dan kita analisa benar-benar bagus nggak usaha yang dia mau bikin gitu ya. Oke teman-teman, gitu ya teman-teman ya video kali ini. Terima kasih sudah nonton, sudah selalu bantu like, share, dan subscribe channel video-video saya ya. Semoga teman-teman terinspirasi dan imunnya terjaga, frekuensinya terjaga. Jaga frekuensi teman-teman ya, untuk tetap baik, tetap berpikir positif, jaga kesehatan.
Dan sekali lagi selalu saya bilang teman-teman, kalau teman-teman sambil nunggu Pi Network cuan, Pi Network cair ya, nilai GCV, sambil nunggu aplikasi di tahun ini akan muncul, isunya akan muncul tahun ini ya aplikasi, sehingga kita bisa barter. Tidak hanya melalui Indopinet, ada banyak aplikasi yang kita bisa gandeng ya. Sambil nunggu itu teman-teman, supaya teman-teman dapat uang setiap hari, teman-teman bisa bergabung dengan saya di Victory World ya. Ini bisnis komunitas berbagi yang ada di 20 negara. Berasal dari Brasil, sekarang ada di 20 negara. Dari bulan November 2024 sampai sekarang saya masih terus dapat uang setiap hari. Dan saya hitung itu sudah puluhan juta saya dapat. Dan ini adalah bisnis yang dengan modal sangat kecil, bahkan modalnya kurang lebih sama dengan kalau kita ngopi di mana nih, di kafe sambil kita makan roti bakar, itu modalnya kurang lebih segitu. Ya. Nih. Jadi kecil sekali tapi dapat puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Teman-teman hubungi saya. Tadi saya ajarin caranya ya. Kita bergandeng tangan sambil nunggu cuan di Pi Network. Ya teman-teman ya. Thank you. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selalu jaga sehat, jaga selamat ya, jaga circle positif, jangan masuk-masuk ke komunitas yang enggak penting ya. Kalau dia negatif tinggalin aja guys. Putus circle, Anda masuk ke circle yang positif. Oke? Thank you. Sampai ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Bye. Ku akui ku cinta dan sayang padamu, dan ku yakin kau pun juga begitu. Ku sesali